terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau duduk dengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan, remah. Bahkan firman Tuhan pasti memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya itu adalah isi hati Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan semua kemuliaan hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya. Hari ini saya akan bagaimana pengaruh ya daripada teknologi. Jujur kalau orang tanya, saya ini orang yang gaptek. Kalau dulu waktu masa-masa pandemi, saya pikir saya sudah berhenti dari pelayanan karena semuanya ada di rumah. Ternyata jemaat bilang gini, Bu, kamu harus khotbah lewat IG Live, Zoom. Saya bilang, saya nggak bisa gitu ya. Tapi ternyata setelah diajari, bahkan saya dibuatin TikTok itu sama pembantu saya, saudara. Jujur dia yang bilang gini loh, Bu, saya ajarin, saya buatin ya. Saya orang yang benar-benar gaptek, nggak tahu tentang teknologi. Tapi karena saya harus belajar khotbah, harus posting sesuatu, makanya posisi dua pengaruh daripada teknologi itu bisa ya. Jujur ada banyak orang, saya diceritai sama salah satu orang. Hari itu seorang ibu datang nangis-nangis sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli tolong doakan saya supaya dikasih kekuatan. Kenapa Bu? Saya bilang gini, Bu, Ibu tahu besok suami saya itu mau berkhotbah. Tapi Bu, malamnya saya dapati di laptop yang sama dia lagi nonton film porno. Hah? Saya bilang, ya itulah setiap hari Bu, jadi cuman minggu aja laptopnya itu jadi suci Bu, kudus. Tapi Bu yang namanya Sabtu, bayangin Bu ya, harusnya Sabtu itu persiapan khotbah. Tapi Bu saya dapati Bu dia lihat film porno dengan laptop yang sama untuk dia pakai berkhotbah besok. Saudara lihat ya, hari ini mungkin saudara juga kalau duduk ya, ini handphone mungkin handphone yang sama isinya, mungkin saudara bisa lihat Alkitab juga, itu sesuatu yang baik. Tapi kita juga perlu waspada ya, yang namanya segala sesuatu yang negatif di tempat yang namanya YouTube semua, waduh di situ banyak sekali. Makanya kita jadi anak Tuhan hari-hari ini yuk, hiduplah hari ini takut akan Tuhan. Nah kita lihat dulu di 1 Korintus 6 ayat 12, kita lihat ayatnya. Semua teknologi boleh berkembang dengan pesat ya, tapi kita percaya bahwa kita ini hidup dalam anugerah Tuhan, amin. Nah saya juga punya seorang anak ya. Saya bilang gini sama anak saya yang selalu mengandalkan Google. Sakit, lihat Google ya. Jadi kalau sudah dilihat ciri-cirinya itu menjurus penyakit yang parah, dia mulai panik. Saya bilang sudahlah, hidup ini jangan terlalu detil. Memang tidak ada salahnya kita cek gejala ini tuh sakit apa. Tapi kita perlu tahu di balik kecanggihan semua bisa diprediksi, ada satu yang jauh lebih besar, yaitu kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mau tanda-tanda seperti apapun, kalau yang namanya anugerah Tuhan itu buat hidup saudara dan saya. Hari ini sekalipun dokter sudah angkat tangan, semua mungkin alat apapun sudah tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, mau kanker stadium 4 maupun tidak ada obatnya, tapi kita punya yaitu juru penyembuh Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, dia sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu apa saudara? Halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Tangkap ya.
segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku, apa saudara, diperhamba oleh suatu apapun. Ada ndak hari ini orang yang buka mata ya, pegang handphone bukan buka Alkitab, yang dilihat ya ini tadi. Perkara yang sia-sia diperhamba ya. Mungkin hari ini banyak orang bangun tidur cari handphonenya yang dilihat grup jemaat, grup kumpulan arisan, ya semua. Berapa banyak iblis itu bisa mencuri dari kecanggihan teknologi dan sebagainya. Kita hari ini hati-hati, tetap hidup hari ini jangan mau diperhamba oleh apapun. Posisikan kita tetap sebagai hamba Tuhan. Amin. Nah kita lihat di Amsal 1 ayat 7. Bagaimana kita tahu mengerti bahwa hari-hari ini kita ini siapa di posisi. Kita baca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah apa saudara? Permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita percaya bahwa takut akan Tuhan itu tetap menduduki posisi yang nomor 1. Sumber hikmat ya. Kalau orang tanya Bu Eli bisa khotbah, bisa live setiap minggu berapa kali, tidak pernah judulnya sama, tema khotbahnya lain. Kira-kira Bu Eli belajar ilmu di mana? Jujur buat hidup saya percaya kalau Tuhan kasih hikmat sampai hari ini, saya nggak pernah berhenti berkhotbah sejak pandemi ya. Di situ tiap minggu, bahkan saya sudah hari ini sudah tadi dari khotbah satu gereja ke sini lagi, nanti lagi sore ya, kemarin dari Makassar balik Jakarta, Jakarta balik Surabaya, balik sini lagi, nanti minggu depan di Bali. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, satu hal, hikmat itu tidak pernah kehabisan. Kenapa? Karena satu, saya menempatkan Tuhan di atas segalanya. Takut akan Tuhan itu menjadi modal di mana hari-hari ini saudara tidak perlu takut sekalipun saudara bukan siapa-siapa. Tapi kalau sekalipun mungkin ya, orang pikir orang hebat adalah orang-orang yang high tech ya, yang gaptek bakal ketinggalan. Percuma kalau kita pinter secara teknologi tapi kita nggak punya takut akan Allah, maka hidup kita juga nggak akan lihat arah hidup berhasil beruntung selamanya. Mungkin kita bisa sukses hanya sesaat, tetapi balik ke Alkitab, hanya orang yang takut akan Allah adalah orang yang diberkati. Amin. Nah kita lompat berikutnya. Yuk kita lihat dulu sekilas PowerPoint-nya ya. Bagaimana, bukan ini keuntungan apa sudah ada ya? Kalau nggak ada ya sudah di skip aja. Bagaimana pengaruh teknologi, pengaruh negatif teknologi? Satu, yang pertama yaitu dengan pengaruh teknologi ya, banyak orang itu lebih mempercayai. Bagaimana hari ini firman Tuhan tuh lebih tidak dipercayai, sedikit-sedikit lebih percaya yang namanya ilmu pengetahuan. Semua data-data yang saudara dapat lewat sosmed semua, itu jauh lebih mempercayai kita daripada kita lebih percaya firman. Kalau buat hidup saya hari-hari ini kompas yang menuntun hidup yang paling luar biasa membuat kita berhasil beruntung, tidak ada yang lain, hanya Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman yang membuat kaki kita akan hidup menuju jalan kebenaran kehidupan sebagai kompas pelita bagi kaki kita. Mungkin nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada di skip aja. Nah kita akan lihat dulu di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24 ya. Kita baca terlebih dahulu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa saudara? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita melihat bagaimana 3 hal PowerPoint saya ya.
Hari ini apapun yang terjadi di dalam dunia yang modern sekalipun, dunia yang semakin canggih, satu hal yang saya mau katakan, apapun yang kita, bukan ini, yang 3 hal, buka yang ada PowerPoint-nya, hidup di era modern, ya, zaman sekarang tidak pernah bergeser dari kebenaran firman. Hidup di zaman era modern, sekalipun hari ini mau canggihnya seperti apapun, jangan pernah hidup bergeser dari Injil. Ya, 3 hal. Yang pertama, apapun yang kita perbuat, bisa dibuka PowerPoint-nya. Segenap hati buat Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, upahnya juga dari Tuhan. Yang ketiga yaitu Kristus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Bisa gak ada ya PowerPoint-nya saya, 3 hal. Hidup di era, tadi berarti gak dikirim lengkap ya. Ya udah, 3 hal ini yang saya bahas saudara ya. Jadi hari ini apapun sekalipun kita mau sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita, jangan pernah hidup. Ada banyak orang ketika ya, karena saya konselingi banyak rumah tangga. Banyak orang bilang gini, Bu, zaman sekarang ini sudah zaman now. Ya, mungkin Alkitab kan dibuat zaman dulu. Jadi Bu Eli, kalau orang dalam pernikahan sudah tidak cocok, jangan dipaksa untuk dicocok-cocokkan. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya toleransi, pasti mengikuti zaman. Sekali lagi, tidak ada yang namanya hari ini kehidupan kita, hari ini suruh Alkitab yang menyesuaikan. Walaupun zaman sudah berubah, tapi sekali lagi hidup mengikut Kristus itu tetap dasarnya karena Alkitab tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bahkan di Markus 1 ayat 15 ya, mungkin dunia ini boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Pastikan hari ini sehebat-hebatnya kita hari ini, yakinlah bahwa apapun yang kita perbuat hari ini, kita satu, apakah sudah sesuai untuk Tuhan. Selama kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini, percayalah kita harus hidup sesuai, melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan buat manusia. Yang kedua, yaitu upahnya dari Tuhan. Bukan karena hebatnya kita hari ini menjadi orang yang serba bisa, maka hidup kita hari ini mau seenaknya sendiri, yang penting kaya. Yang penting hari ini sukses, walaupun hari ini saudara melakukan cara, berbagai macam cara ya. Saya punya satu orang kenalan yang hari ini terpuruk, benar-benar sampai badannya turun 15 kilo. Dia bilang gini sama saya, Bu, saya kepahitan sama hamba Tuhan. Kenapa? Karena salah satu yang membuat hidup saya bangkrut adalah ketika yang membawa investasi saya adalah hamba Tuhan. Dan dia hari itu meyakinkan saya dengan data-data yang dibawa. Ini orang hebat, Bu. Orang high-tech, ngerti semua. Dia tunjukkan bagaimana ketika saya berinvestasi hanya 3 bulan dia bisa bukakan satu fakta di mana dia tunjukkan tahun pertama, bulan pertama, belum sampai tahun pertama, Bu, bulan pertama dia sudah kasih profit berapa persen. Singkat cerita, sepertinya teman saya itu mau beli satu aset, tapi dia masih pilih-pilih belum dapat. Nah, ketika dia berkata seperti ini, ya sudah 3 bulan daripada kamu belum dapat, saya juga enggak investasikan uangmu dalam jangka waktu yang panjang. Cuman 3 bulan saya hitungkan. Singkat cerita dia tunjukkan di komputer, 3 bulan itu bisa mendapat pengembalian 33%. Pikirnya uangnya bisa dapat 33%, terus baru beli properti. Kan lumayan, misalnya 100 juta, orang mulai serakah.
Akibatnya dia bilang gini, saya hamba Tuhan. Nah, orang kalau sudah pakai hamba Tuhan, saya juga invest. Yang namanya teman saya, karena yang menjadi marketing adalah seorang hamba Tuhan, dan dia cek memang salah satu gereja yang cukup besar di kota itu, dan akhirnya dia masukkan uang. Singkat cerita cuma 3 bulan oke. Nggak usah lama-lama kalau kamu takut, kan lumayan. 100 juta dapat 33 juta. Lah kalau 200 juta 66 juta. Semua orang mulai memikirkan bagaimana bunganya. Tapi enggak mikir kalau tutup 100% saudara. Yang dipikir cuma dapat 30 tapi enggak mikir hilangnya. Singkat cerita bulan pertama dapat lancar saudara, ya seneng dia. Bulan kedua, ya setelah bulan kedua lancar. Nah bulan ketiga harusnya investasinya sudah selesai ya, 3 bulan selesai dikembalikan 100% plus 30 ini. Tapi kemudian jatuh ke bulan ketiga. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan ini bilang gini, aduh aku lupa. Ternyata harusnya hari ini jatuh tempo, aku lupa mencairkan. Akibatnya 1 periode lagi ya. Nah, dia sudah mulai dredeg-dredeg juga ya, dak-dikduk. Tapi berhubung yang meyakinkan seorang hamba Tuhan, akibatnya dia ikut. Ya sudah, ternyata setelah 2-3 bulan, jadi cuma keluar 2 bulan ya. Bulan ketiga enggak keluar. Bulan keempat tutup saudara. Di situ dia kecewa seluruh tabungannya loh saudara. Karena dia kepingin beli investasi satu aset yang sudah disiapkan untuk dia berusaha, buka usaha. Ternyata hari itu semua ludes. Dan hamba Tuhan ini ndak ada ceritanya, ndak ngomong apapun, tiba-tiba dia cuman berkata, maaf uang saya juga hari ini ludes. Makanya hari ini kita percaya siapapun kita hari ini, yuk kalau kita mau melakukan sesuatu walaupun kita sudah secanggih apapun, kita harus percaya kalau itu bukan buat Tuhan, kita hari ini melakukan yang salah, maka kita hari ini harus meninggalkan cara hidup yang gak benar. Yang kedua, yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana segala sesuatu kita lakukan buat Tuhan. Buka di Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50, bukan ini. Markus 9 ayat 50 kita baca terlebih dahulu ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai apa saudara? Garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. 3 hal, buka PowerPoint saya. Hari ini pastikan saudara kalau datang ke tempat ini, apalagi ini sudah masa-masa penampian yang luar biasa, kita sebagai orang benar gak bisa hidup dalam persimpangan, putih dan gelap. Abu-abu akan dimuntahkan. Sekali saudara jadi orang benar, jadilah orang benar yang benar-benar jubah ini putih saudara. Gak bisa hari Senin sampai Sabtu seperti kesaksian seorang istri hamba Tuhan. Ya Senin sampai Sabtu dia berbuat dosa, Minggu khotbah buat cuci dosa. Sekali lagi, kalau itu jadi habit kebiasaan kita, percayalah saudara jeripaya saudara akan semua sia-sia. Tapi buat orang benar sekalipun hari ini pikul salib, tapi posisi hidupmu tetap ada garam di dalam dirimu. Semua, apapun, walaupun ikut Kristus tidak mudah, lewat penderitaan. Tapi kalau kita benar-benar hidup buat Tuhan hari ini, percayalah jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah kita lihat PowerPoint-nya 3 hal. Yang pertama, bagaimana garam itu jangan menjadi hambar. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini berapa banyak ya orang yang hambar hubungannya dalam satu keluarga. Itu karena apa? Saudara coba lihat. Saya sudah amati, termasuk saya sendiri dulu. Makan satu meja, ya lihat antara papa, mama, anak-anak.
Coba enggak ada ngomong sekarang. Bingung main gadget terus. Ya, di rumah juga gitu. Anak-anak punya kesibukan sendiri ya. Nanti papanya ketawa-ketawa sendiri, ngobrol di grup WhatsApp ya. Mamanya juga ada grup arisan, kik anaknya sendiri. Jujur, banyak orang yang hari-hari ini tanpa menyadari dengan kecanggihan teknologi membuat hubungan orang yang terdekat menjadi hambar. Makanya kita tetap percaya bahwa kalau kita hari ini sebagai garam ya, kita itu garam, jangan pernah kita menjadi hambar. Apapun yang terjadi hari ini saya juga ditegur Tuhan ya. Saya sering kali karena terlalu banyak ngurusin grup, ngurusin jemaat dan sebagainya, konseling dan sebagainya. Kadang-kadang tanpa saya sadari anak saya bilang gini, Mam, sudah Mam, kalau sudah di rumah taruh ya Mam. Nah ngerti ya, jadi kita mulai belajar, oke. Kalau mama taruh, kalian juga taruh. Nah sama-sama kita komitmen kalau makan di meja makan, ya sudah berhenti. Nah dari situ saya juga menyadari bahwa kita sebagai orang tua kita juga harus bisa mengkoreksi diri. Nah yang kedua, garam itu harus mengasinkan. Sudahkah kehadiran kita dirasakan menjadi teladan buat setiap orang? Karena justru lewat kecanggihan teknologi ada banyak orang benar yang hari-hari ini anak Tuhan tidak bisa memposisikan hari ini garam itu bisa mengasinkan. Justru tanpa saudara sadari iblis itu sering memakai teknologi buat saudara hari ini. Lihat ya, kalau saudara sering lihat YouTube, orang itu semakin jahat. Bahkan ada satu orang anak ditanya, kamu belajar ini dari mana? Karena lihat setiap hari lewat yang namanya YouTube, lewat kelihatan kehidupan kejahatan, sepertinya orang membunuh orang dengan cara seperti ini sudah biasa. Apa yang kita lihat lewat sosmed semua hari ini membuat kita, kebiasaan kita hari ini dianggap dosa itu sudah biasa. Dosa itu sudah biasa karena kita sudah terbiasa melihat di sekeliling kita melakukan dosa yang membuat kita sudah tidak asing lagi. Zaman dulu kita beda saudara. Coba saudara yang punya anak-anak. Zaman dulu zaman sekarang sudah beda. Anak zaman dulu sangat menggantungkan diri sama orang tua. Saya itu baru punya cucu ya. Ternyata emak-emak sebangsa saya semua pada bercurhat. Ternyata anak zaman now kalau sudah punya baby itu sudah beda. Jadi emaknya ini sudah tidak boleh ikut campur. Sudah anak sekarang tidak boleh dikasih air putih. Tidak boleh dikasih minyak telon. Tidak boleh dikasih ini, dikasih ini. Jadi kita sebagai grandma mau pegang anaknya itu juga takut. Begitu salah dikit mereka sudah mulai ngomel. Jadi hari-hari ini semua kehidupan kita ini berbeda. Tapi pastikan hari ini sekalipun zaman ini sudah berubah, saudara dan saya tetap hiduplah menjadi garam. Yang ketiga yaitu garam itu selalu berdamai dengan semua orang. Pastikan hari-hari ini yang paling penting dari garam itu adalah kasih. Karena di zaman akhir apa saudara? Orang yang jahat semakin jahat. Kasih semakin menjadi tawar. Orang sudah nggak punya kasih raja tega. Ada banyak orang-orang yang tadinya teman ya. Saya tadi perjalanan ke sini, saya dikonseling sama satu orang ibu. Dia bilang gini, Bu, tolong bantu kuatkan saya. Hari-hari ini saya stres depresi. Ibu tahu berat badan saya turun 12 kilo. Kenapa Bu? Saya tanya. Ibu tahu hari ini suami saya itu ternyata bulan depan ya itu akan menikah dengan guru les anak saya. Saudara bisa bayangin hari-hari ini saya cuma bilang gini, Bu, kok raja tega ya? Suami saya ngerti firman, suami saya ini bisa baca firman, bisa merenungkan firman, kalau malam kita mesbah bersama. Tapi kenapa Bu, dalam hatinya hari ini sudah tidak punya kasih. Sekalipun saya dan anak-anak sudah menangis untuk memohon supaya mulai sadar, tinggalkan. Ini pekerjaan iblis yang hidupnya nanti menghancurkan hidupmu.
Tapi dengan gampangnya saudara, suaminya malah menyebut salah satu tokoh yang dia bilang gini, nah tuh buktinya dia juga orang Kristen, nggak apa-apa itu dan sebagainya. Makanya hari ini dengan adanya sosmed, dengan adanya yang namanya hadir sosial media, itu banyak orang melihat perbandingan. Kenapa kita tidak tangkap sesuatu contoh teladan yang baik, tapi justru ketika kita mendapati tokoh ya terus jatuh dalam dosa, kita berkata, itu saya tidak jauh lebih buruk dari dia. Saya masih melakukan sesuatu yang baik, saya bukan seorang suami yang meninggalkan kamu, saya masih tanggung jawab. Tapi hari ini bolehkah saya membantu para janda? Wow, itu jawaban seperti ini kelihatannya alkitabiah saudara. Tapi senyatanya hidup kita sudah tidak jadi garam. Makanya hari ini pulang dari tempat ini pastikan, kalau kita tahu kita posisi di akhir zaman, jangan pernah merubah posisi hidupmu. Hari ini hidupmu tidak lagi mengasinkan, hidupmu jadi hambar. Bahkan hari ini kasih itu sudah tidak ada lagi. Saya cuma ngomong sama istrinya, ibu jangan pernah berubah. Sekalipun suamimu sudah tidak mengasihi kamu dan anak-anak, ibu tahu ibu sebagai anak Allah, ibu tetap harus saling mengasihi. Di rumah suamimu tidak usah dihakimi, biarkan, izinkan kuasa Allah bekerja sebebas-bebasnya menjadi hakim yang adil. Yang penting hari ini ibu tetap posisi sebagai istri penolong yang baik. Jangan pernah hari ini ibu dan anak-anak sakit hati sehingga suamimu semakin dikuasai oleh iblis. Saya percaya setiap kasih akan menutup banyak dosa dan pelanggaran. Yang berikutnya satu poin lagi kita selesai. Bagaimana upahnya dari Tuhan. Makanya hidup hari ini bukan ditentukan hebatnya saudara. Saudara mau jadi orang hebat, sukses sekalipun tanpa takut Tuhan, menabur sesuatu benih yang salah, saudara tidak akan menuai pulang dengan sorak-sorai. Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Ayub 34 bisa dibuka ayatnya terlebih dahulu. Malah ia mengganjar manusia sesuai apa saudara? Perbuatannya. Siapa yang suka membandingkan hidupnya dengan orang berdosa kok enak? Senyatanya enggak ada yang namanya orang berdosa itu enak saudara. Enaknya cuman sesaat. Tapi suatu kali pasti ada ganjaran. Makanya tadi ada yang tanya, loh Bu, kok kelihatannya ya gemuk segar ya? Merusak rumah tangga orang gemuk segar. Percayalah, nggak ada orang yang hari ini melakukan perbuatan dosa itu gemuk segar saudara, cuman sesaat. Saudara bisa saya bayangkan, saya sering membayangkan dosa itu kayak kredit card, digesek ya, nikmati hasil tapi belum bayar ya, gesek dosa terus, gesek aja. Nikmati enggak gesek, waktu gesek. Nikmati sesuatu enggak, jelas. Tapi suatu kali enggak mungkin yang digesek ini enggak bayar-bayar saudara. Suatu kali makin banyak, makin besar dosanya, kira-kira bayarnya makin mahal enggak? Jelas. Tapi percayalah sudah banyak orang yang berdosa. Mungkin hari ini kelihatannya masih belum terjadi sesuatu. Itu masih minimum payment saudara. Bayangin saudara, masih minimum payment. Nanti suatu kali akan terjadi kalau sudah waktunya Tuhan ini semuanya. Dan membuat setiap orang apa saudara? Mengalami sesuai apa? Kelakuannya. Berikutnya 12. Sungguh Allah itu tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak pernah membengkokkan keadilan. Makanya hari ini siapa yang lagi disakiti orang kelihatan tidak adil sekalipun ya. Saudara kalau lihat yang namanya keadilan di dunia ini, yang salah bisa jadi benar hanya karena punya banyak uang. Yang gak punya banyak uang ya rela ditindas. Tapi satu hal, di balik realita kehidupan yang tidak adil tetap ada Tuhan yang tidak pernah membengkokkan keadilan. Itu sebabnya buka PowerPoint-nya hari ini. Makanya jadi orang benar, yuk jangan sampai kita ini terpancing dengan
kecanggihan teknologi sampai kita merasa berbuat dosa itu nyaman, saudara, ya. Tapi kita sebagai orang benar, kita tahu bahwa semua upahnya itu dari Tuhan. Jadilah orang benar yang benar-benar hidup di jalannya Tuhan, karena Tuhan itu mengganjar sesuai perbuatannya. Sekali lagi, jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh teknologi, tapi bukan dikendalikan oleh Tuhan. Sekali respon kita hari ini harus dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan membuat mereka mengalami sesuai kelakuannya. Teknologi membawa kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak curang dan membengkokkan keadilan. Teknologi tidak pernah merubah keadilan Tuhan. Hari ini mungkin kau diperlakukan tidak adil, ndak usah marah, ndak usah bales. Pasti ada keadilan Tuhan yang tidak pernah dibengkokkan. Dia hakim yang adil yang akan tahu, ya. Bagaimana saudara lihat orang Surabaya, karena saya orang Surabaya yang lagi viral, ya kan? Semuanya berbicara keadilan Tuhan. Tidak ada orang yang hari ini berhadapan dengan keadaan senyatanya kita ini semua yang berbuat dosa. Yang menghakimi nanti siapa? Tuhan. Nah, yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera maju, ya. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Buka 3 hal PowerPoint saya. Hari ini yuk tidak usah ngandalin kehebatan kita. Suksesnya kita ada rahasia firman. Firman ini tidak pernah salah, saudara. Saya dalam keadaan segala sesuatu, saya selalu ingat 3 ini. Apa yang menjadikan saya hari ini di tengah badai yang besar, Tuhan bawa hidup saya arahnya naik. Jadi kepala, hidup bukan jadi ekor. Orang dulu mungkin melihat semua masa depan saya suram. Tapi hari ini orang berkata betapa luar biasanya Tuhan membawa kehidupan di tengah proses. Saya tidak pernah ngandalin apapun, saudara. Tapi satu hal ketika saya mengandalkan Tuhan, di Yeremia 17 ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan, rahasianya apa, saudara? Diberkati. Saudara mau ngandalin kepintaran teknologi, mungkin saudara bisa melakukan apapun. Tapi satu hal, firman Tuhan tidak pernah salah. Orang yang hari-hari ini hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Yang kedua, bagaimana di Mazmur 84 ayat 6. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka rahasianya apa, saudara? Berbahagia. Apapun hari ini gak ada yang perlu kita andalkan. Mungkin saudara bilang gini, saya gak punya apa-apa. Saya gak punya kepintaran apa-apa. Sama, saya dulu waktu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya gak pintar apa-apa. Saya gak bisa apa-apa. Saya itu gak pernah sekolah Alkitab. Jangan pilih saya. Saya gaptek, saya gak pinter ini, gak pinter. Saya dulu selalu ngomong, saya gak pinter ngomong Tuhan. Tapi dengan apa yang saya lakukan hari-hari itu. Ketika saya terus hidup mengandalkan Tuhan, hari-hari ini saya hidup diberkati, saya bisa melihat kebahagiaan. Bahkan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti sanggup menanggung segala perkara. Jadi hari ini pastikan kita pulang dari tempat ini, yuk andalkan Tuhan. Apapun andalkan Tuhan sebagai kompas, sebagai juru penolong dalam hidup saudara. Tidak pernah orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya terpuruk selamanya. Terpuruk untuk bangkit. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Ya, saudara, 3 hal bahwa lakukan segala sesuatu buat siapa hari ini? Buat Tuhan. Upahnya dari Tuhan. Semua perbuatan kelakuan saudara, hakim yang adil tidak pernah bengkokkan. Jadilah orang benar yang benar-benar, ya. Yang ketiga yaitu apa, saudara? Tetap andalkan Tuhan. Bagaimana posisi Kristus itu sebagai siapa? Sebagai Tuhan, dan kita adalah hamba. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Kita percaya bahwa pulang dari tempat ini saudara akan berbeda.
Tidak lagi cari sesuatu yang membuat saudara sukses, tapi kesuksesan itu sudah diberikan di dalam hidup saudara. Ketika Kristus tinggal di dalam hidupmu, senyatanya inilah kesuksesan, harta yang paling termahal yang akan membuat saudara dan saya pulang dari tempat ini. Saudara menjadi diberkati, berbahagia, dan kau akan jadi orang yang sanggup menanggung segala perkara.